Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita berkumpul lagi di sini untuk mengikuti kajian rutin Majelis Taklim Alumni SMP 216 dan 68. Ya, setelah libur lebaran kemarin kita mulai lagi insya Allah. Pada pagi ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang untuk berkumpul lagi di sini. Pada pagi ini yang akan memberikan kajian adalah Ustadz Lutfi Abdul Jabbar Hafizahullah Ta'ala dengan tema Ramadan Selalu di Hati. Insya Allah Ustadz akan memberikan kajian mengenai keistiqomahan kita setelah Ramadan. Kita siapkan catatan kita ambil ilmu dan manfaat yang akan diberikan oleh Ustadz. Mengingatkan untuk mematikan atau mensilentkan alat komunikasinya. Oke, tafadhol Ustadz. Masya Allah, syukran, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiyal mursalin ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ini. Majelis yang di dalam majelis ini kita ingat Allah. Yang di dalam majelis ini kita bersalawat kepada Nabi. Yang di dalam majelis ini kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi raudhi min riyadil jannah farata'u." Kata Rasulullah SAW, jika kalian lewat dari taman-taman surga, maka mampirlah. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa itu taman surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan taman surga adalah majelis zikir, majelis ilmu. Ini kita nih majelis zikir. Di mana zikirnya Ustaz? Karena majelis ini, zikir itu secara bahasa mengingat. Kita dalam majelis ini mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, berarti kalau kita duduknya 1 jam, selama 1 jam kita ingat Allah, dihitung bagaikan orang berzikir kepada Allah. Maka itu dalam sebuah hadis lagi Rasulullah bersabda, "Mastama qaumun fi baitin min buyutil la yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah."
Tidaklah satu kaum berkumpul untuk saling mempelajari tentang kitab Allah kecuali Allah turunkan bagi mereka sakinah wa haffathumul malaikah. Malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebutkan nama-nama orang yang duduk di majelis di sisi Allah, dibanggakan di depan malaikat. Jadi duduknya kita di sini, insya Allah ini ibadah yang baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kenapa dikatakan fadzakir? Ingatkan. Kalau ingatkan berarti asalnya tahu. Tapi kadang lupa, kadang lalai, kadang malas, kadang lemah, sehingga diingatkan lebih kepada mengulang apa yang kita tahu dan menguatkan apa yang pernah ada di dalam diri kita. Bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, judulnya luar biasa, agar Ramadan di hati. Apa maksudnya? Ramadan itu bukan hanya 1 bulan yang berlalu lalu selesai, tidak. Itu Ramadan cuman pelatihan. Jadi kalau kita mungkin di kantor sering pelatihan yang kita latihkan di kantor itu tujuannya agar begitu selesai pelatihan kita bisa menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang kita ambil ketika pelatihan. Ramadan itu bukan puncak, tapi Ramadan itu adalah pembukaan. Pembukaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Maka Ramadan memang harus selalu di hati kita. Jangan kita beribadah kepada Allah menjadi hamba Ramadan. Gimana hamba Ramadan maksudnya? Ada orang berhamba kepada Allah, berhamba kalau cuma di tempat tertentu. Ada orang berhamba kepada Allah, berhamba kalau waktu tertentu. Contoh, ada orang berhamba kepada Allah kalau depan Ka'bah, Pak. Kalau lagi umroh, Masya Allah dia nangis depan Ka'bah, sholatnya rajin, belum azan datang ke masjid. Begitu dia pulang ke Indonesia, Ka'bahnya tetap ketinggal di Mekah, lupa, udah ketinggalan semua di Ka'bah. Ini berarti beribadah kepada Allah berkait dengan tempat. Ada orang berkait sama Allah, ibadah berkait dengan waktu. Waktunya lewat, ibadahnya selesai, libur. Padahal kita ibadah sama Allah nggak ada liburnya. Sampai kapan kita capek ibadah? Sampai kapan kita terus berusaha menjadi orang baik? Rasul mengatakan, kata Rasulullah SAW, isbiru hatta talqawni alal haud. Kata Rasulullah SAW, sabar kalian terus ibadah kepadaku atau kepada Allah, terus ibadah kepada Allah sampai kapan? Hatta talqawni alal haud, sampai kalian bertemu aku di telaga. Berarti kita ibadah ini sampai kapan? Sampai kita bertemu Rasulullah di telaga. Ada ayat Quran. Ya, syukran. Ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ayo, ini tafsirannya apa nih? Wa'bud rabbak, beribadalah engkau kepada Rabbmu, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, yakin menghampirimu. Apa maksud yakin di sini, Pak? Hah? Maut. Maksudnya adalah kematian. Jadi makanya dalam konteksnya tadi Allah mengatakan beribadahlah kepada Allah bukan sampai kita yang menghampiri yakin, tidak. Tapi sampai yakin yang akan menghampiri kita. Jadi yakin yang akan menjemput kita. Maka para ulama mengatakan yakin di sini maksudnya adalah kematian. Karena kematian dengan yakin pasti akan datang sama kita.
Kalau begitu, kita ibadah sama Allah sampai kapan? Gak lama. Sampai nunggu datang yang yakin. Karena tanpa beragama pun seorang akan yakin bahwasannya kematian datang. Ada nggak agama yang mengingkari kematian? Nggak ada. Maka Allah gambarkan di Quran tentang kematian itu al-yakin, pasti datang. Ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Ini ayat yang lain. Kata Allah, dimanapun kalian berada, al-maut, kematian, akan mencari kalian. Jadi bahasanya begitu, Pak. Al-maut yang akan mencari kita. Sama tadi, al-yakin yang akan menghampiri kita. Lalu kata Allah, walau kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun kalian bersembunyi di tembok yang paling tebal. Ada yang bisa selamat dari kematian? Gak ada. Maka seorang mukmin ibadah kepada Allah sampai datang kematian menghampiri kita. Maka Ramadan itu cuman bagian dari waktu, tetapi bukan hanya dan bukan orang mukmin yang baik yang ibadah kepada Allah hanya di Ramadan. Orang mukmin yang baik, dia mengerti makna-makna Ramadan yang dia ambil dan dia jadikan bekal hidup untuk sehari-harinya. Bagaimana Ramadan bisa di hati? Yang pertama, Allah mengatakan di Quran, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasanya berkaitan dengan Ramadan, takwanya tidak berkaitan dengan Ramadan. Takwanya harus ada di jiwa orang mukmin walaupun Ramadan telah selesai. Bahkan untuk menunjukkan kebaikan amal Ramadannya, maka ba'da Ramadan terpancar ketakwaannya. Apa itu takwa? Takwa asal kalimat dari wiqayah. Wiqayah itu asal kalimatnya dari tameng. Waqayaki itu artinya tameng. Takwa itu artinya kita menamengi diri kita dari neraka. Itu takwa. Maka orang mukmin yang Allah perintahkan di Ramadan untuk puasa, tujuannya satu, agar engkau bertakwa. Dan takwa ini letaknya di hati. Ramadan berlalu, takwa tidak boleh berlalu. Ramadan selesai, takwa nggak pernah selesai. Ramadan habis, betul, tapi takwa harus menjadi modal seorang mukmin untuk ketemu Allah. Karena nggak ada modal yang paling baik untuk kita ketemu Allah kecuali takwa. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Di dalam Quran disebutkan surat Al-Baqarah, berbekallah kalian. Tapi sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Bekal untuk apa? Bekal untuk ketemu Allah. Kadang-kadang kita ini, Ustaz, saya mau ngumpulin ini, ngumpulin itu, ngumpulin ini. Buat apa? Bekal saya sebelum pensiun. Boleh nggak Pak begitu Pak? Boleh. Nah kita mau hidup, mau pensiun, nanti kita butuh bekal. Oke. Kamu pensiun umur berapa? Pensiun umur 55 Ustaz. Oke. Rasulullah mengatakan umumnya umatnya Rasulullah itu hidup berapa tahun Pak? 60 tahun sampai 65, ya nggak? Berarti dari pensiun 55 sampai umur umumnya umatnya Rasulullah punya berapa tahun waktu? 5 sampai 10 tahun. Berarti kita
mempersiapkan setelah pensiun kehidupan yang untuk 10 tahun. Iya tidak? Kita siapin tuh. Dari mulai rumah, dari mulai sesuatunya, usahanya. Biar pensiun saya aman, Ustaz. Oke. Itu cara kamu yang benar dan cara berpikir yang benar. Kamu bermodal sebelum kamu temui waktunya. Tapi ketika bertemu dengan akhirat, dia nggak modal. Gimana nanti itu, Mas Tad? Lah ini yang salah. Kenapa ketika dunia kau berpikirnya jernih, benar, harus punya modal. Tapi kenapa ketika akhirat, gimana nanti lah, itu mah gampang, Ustaz. Allah kan pemaaf. Allah kan pengampun. Taubat mah entar. Kalau udah sakit, Ustaz, ya Rob. Tahu nggak kita, Pak? Fir'aun itu taubat loh. Fir'aun itu taubat. Tapi taubatnya nggak diterima sama Allah. Kapan dia taubatnya? Ketika dia sudah masuk laut, laut terbelah, dia masuk, ingin ngejar Musa. Begitu Musa sudah naik di laut, Musa mengatakan, ya Allah, aku salah selamat. Tiba-tiba air laut bergulung, tergulunglah Fir'aun. Begitu dia mau tenggelam, udah betul-betul nyawa di tenggorokan, dia bilang, aku sekarang beriman dengan Tuhannya Bani Israel. Apa kata Allah? Apakah sekarang kau baru beriman? Badanmu akan diabadikan menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Ternyata betul, sampai hari ini jasadnya abadi. Quran sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Fir'aun punya taktik, mau tobat di hujung hayat. Allah nggak terima. Dia mau punya cara apa? Ya sekarang maksiat dulu, sekarang dosa dulu, sekarang poya-poya dulu. Nanti ujung hayat baru tobat. Allah tahu. Maka dari itu, orang yang paling baik adalah, kembali poin kita, berbekal dengan ketakwaan. Takwa nggak pakai duit, takwa nggak pakai modal. Takwa itu cuman diam. Loh kok Ustaz, takwa kok bisa cuman diam? Di antara takwa itu diam, Pak. Kita bisa diam, nggak berbuat, dan kita menahan, kita masuk takwa. Diam susah apa gampang? Hah? Gampang, diam. Nggak diminta ngapa-ngapain kok, suruh diam kok. Kalau saya bilang kerjakan, angkat, berat. Ustaz butuh tenaga, butuh action. Saya bilang enggak, diam. Ketika nafsu syahwat mengatakan kerjakan, takwa bilang apa? Diam. Ketika keinginan yang salah mengatakan mendorong, ayo, nggak apa-apa, lakukan aja, ambil aja. Takwa bilang diam, jangan bergerak. Jadi diam itu gampang atau susah? Gampang susah. Ketika hati bilang, Ustadz saya pengen banget nonton konser. Takwa bilang diam, jangan kemana-mana, duduk aja, tidur, kata takwa. Enggak, anak pengennya keluar, anak pengennya gerak, anak pengennya pergi. Oke. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita diam. Jadi diam itu perintah loh, Pak. Diam dari apa? Diam dari maksiat. Ini manusia nih. Ketika disuruh diam maunya gerak, ketika disuruh gerak maunya tidur. Subuh Allah suruh bangun. Kemana? Masjid. Maunya tidur. Itulah manusia, ya subhanallah. Takwa itu meninggalkan apa yang Allah larang, mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Inilah takwa. Dua ini berlabuh kepada kau diam dan kau bergerak. Pergerakanmu karena Allah, diammu karena Allah. Kalau ini kau lakukan, kau bertakwa. Sampai mau ngomong juga mikir, ini ngomongan Allah ridhoi atau enggak? Ini omongan nyakitin orang atau enggak? Ini omongan manfaat atau enggak? Kalau jawaban di hati bilang enggak manfaat, apa kata takwa? Diam. Tapi kata hati apa? Enakan ngomong.
maka di dalam jiwa akan selalu ada pertikaian antara takwa dan nafsu. Di mana pertikaian ini dididik? Di Ramadan. Ramadan pendidikannya. Kalau di Ramadan udah biasa menaklukkan apa yang disebutkan dan diinginkan oleh syahwat, dan takwa mendominasi di Ramadan, ba'da Ramadan insya Allah dia bisa ngontrol diri. Tapi kalau dia nggak bisa ngontrol diri di Ramadan, maka di luar Ramadan lebih berat bagi dia mengontrol dirinya. Ini sudah jadi catatan ya Pak. Benar. Orang kalau di Ramadan bisa ngontrol diri, di luar Ramadan dia bisa ngontrol dirinya. Orang nggak bisa ngontrol diri di Ramadan, di luar Ramadan dia lebih susah berubah. Gimana kok bisa Ustaz? Contoh. Kita ambil contoh yang satu. Orang kalau nggak baik di Ramadan, di luar Ramadan akan susah lebih baik. Ramadan Allah bilang siangnya dihapuskan dosa, malamnya dihapuskan dosa, dibuka pintu surga, dilipat gandakan amalan, setan dibelenggu, surga dibuka, ya enggak? Banyak faktor kebaikan yang Allah kasih. Dia tetap nggak berbuat baik, nggak terbetik hati berbuat baik. Lah, sebanyak ini janji Allah, kau tak terbetik, bagaimana di luar Ramadan yang pintu neraka sudah tidak dikunci lagi, yang setan sudah tidak dibelenggu lagi. Kalau Ramadan saja tidak menggerakkan dia kebaikan, maka sulit dia bergerak di luar Ramadan melakukan kebaikan. Ketika setan dia belenggu aja dia tetap jahat, apalagi setan dia dilepas, bisa jadi temannya setan dia. Loh maksudnya gimana Ustaz setan dia belenggu? Itu bahasa lain, Ramadan. Tapi kita yakin setan dia belenggu. Begitu juga orang yang bisa baik di Ramadan, dia bisa baik di luar Ramadan. Insya Allah. Coba makan, ini sekarang kue yang depan kita Pak. Ini kue makanan halal tidak? Halal kan? Makanan sehat, makanan halal. Di Ramadan, ya, kita nggak makan. Bisa kita nggak makan. Yang halal kita tahan nih. Nggak makan saya. Halal. Maka di luar Ramadan, ini kan nggak masalah bagi kita. Kita boleh makan. Apalagi yang haram. Harusnya lebih mampu. Yang halal aja mampu kita tinggalin. Istri kita halal nggak Pak? Halal. Dikasih bapaknya udah bayar mahar. Di Ramadan kita bisa tahan diri dari dia. Yang halal saja, yang milik kita, yang kita sudah pernah akad, kita dididik untuk jaga diri dari dia. Apa tujuannya? Kalau di luar Ramadan, yang haram, kau akan mudah untuk menghadapinya. Tapi kalau ternyata yang halal dia bisa, yang haram dia malah lakukan, itu berarti dia belum memaknai sebenarnya ketakwaan di bulan Ramadan. Allah menahan kita makan di Ramadan bukan karena Allah pelit, nggak boleh kita makan. Tapi Allah mau mengajari kita bagaimana kita menguasai diri. Siapapun, semua manusia harus belajar menguasai diri. Jangankan kita, para sahabat, Nabi, tapi mereka orang-orang dibimbing oleh Allah. Kalau diri ini nggak kita didik dalam kebaikan, dan syahwat tadi nggak kita giring dalam ketakwaan, maka syahwat tadi akan menjadi penguasa dalam diri kita. Loh kok bisa syahwat jadi penguasa Ustaz? Saya mau tanya, syahwat itu di dalam diri kita jelek atau baik Pak? Hah? Jelek. Ada pendapat yang lain? Silahkan. Atau kita polling, banyakan mana, jelek atau baik? Syahwat jelek atau baik Pak? Bisa jelek, bisa baik. Perlu nggak kita punya syahwat? Perlu. Kalau nggak perlu punya syahwat, ini yakin bapak-bapak pagi-pagi pada nggak mau kerja. Ngapain kerja Ustaz? Nggak pengen makan, nggak pengen berkeluarga, nggak pengen seneng-seneng, nggak punya syahwat. Akhirnya begitu punya keinginan bisa tercapai dengan kerja. Ya udah kerja supaya tercapai keinginan. Keinginan tadi ada terselip syahwatnya. Selama halal boleh atau tidak? Boleh. Tetapi
Jika syahwat ini tidak terkendalikan, syahwat mendominasi, akhirnya dia menjadi Tuhan bagi diri kita. Ini yang Allah nggak mau. Apa kata syahwat, langsung iya, nggak pernah bilang enggak, kontan cash dia kerjakan. Sampai suatu hari dia bilang, ya Ustaz, saya bingung, saya nggak bisa nahan diri saya melakukan dosa, padahal saya tahu itu dosa. Ada nggak orang kayak begini? Bahkan ditanya kepada Ibnu Qayyim, ya Imam Ibnu Qayyim, aku tahu aku terjebur dalam dosa. Kalau aku terus dalam dosa, aku tahu akan hancur duniaku, akan hancur keluargaku, akan hancur usahaku. Tapi semakin aku berusaha keluar dari dosa, semakin aku tercebur dan semakin aku nikmat dalam dosa tadi. Ini nih, berarti kan syahwat dan dosa mendominasi kepada dia. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Dia tidak pernah memadamkan syahwat. Jadi syahwat itu harus apa? Jangan dimatikan, nggak mungkin dimatikan, tetapi dikendalikan. Kalau nggak dikendalikan, dia akan berkobar besar, kita sulit mengendalikannya. Bagaimana cara mengendalikannya tadi? Allah turunkan Ramadan, cara mengendalikan syahwat. Jadi Ramadan sebenarnya cara Allah mengajari kita agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Allah nggak pelit. Bukan karena Allah tidak mampu kasih kita makan. Bukan karena Allah tidak mampu memberikan kita atau membiarkan kita bersama istri kita. Bukan. Tapi la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Apakah makna takwa berhenti dengan berhentinya Ramadan? Tidak. Apa dari takwa? Meninggalkan yang Allah larang, mengerjakan yang Allah perintahkan. Timbul pertanyaan, Pak. Mana yang lebih berat? Mengerjakan pekerjaan atau meninggalkan larangan? Mana yang lebih berat? Mengerjakan perintah yang butuh action atau meninggalkan larangan yang butuh diam? Hah? Iblis jatuh dalam sebuah perintah. Disuruh perintah, dia nggak kerjakan. Adam jatuh dari sebuah larangan. Dibilang jangan makan, dia tetap makan. Tapi kata para ulama, orang yang jatuh dalam larangan biasanya taubat. Orang yang malas melakukan biasanya nggak taubat, sebagaimana syaitan nggak pernah taubat kepada Allah. Maka kalau ada orang yang nggak sholat, jarang tiba-tiba saya taubat, Ustaz. Enggak. Tunggu dia dapat musibah, dapat sakit, dapat masalah, dia taubat dari dosa yang pernah dia langgar. Maka itu kata para ulama, sebagian mengatakan meninggalkan yang dilarang itu lebih ringan daripada atau lebih berat daripada mengerjakan perintah. Ada yang mengatakan sebaliknya, mengerjakan perintah lebih berat. Karena mengerjakan perintah butuh tenaga, butuh usaha, butuh action. Yang namanya action butuh energi, berarti butuh kekuatan. Yang namanya meninggalkan tidak butuh kekuatan, cuman diam. Tapi kekuatan yang dibutuhkan kekuatan batin. Kuat apa yang dibutuhkan, Pak? Batin. Kekuatan batin ini nggak bisa dibawa dengan fitness. Fitness kan kekuatan fisik. Olahraga kekuatan fisik. Kekuatan batin ini mana pelatihannya? Kembali lagi, Ramadan. Jadi orang yang mengerti makna Ramadan, ayo, ketakwaan tetap dijaga. Ketakwaan tetap dijaga. Salat tetap dijaga. Yang haram tetap ditinggalkan. Ketika Ramadan, Ustaz saya lagi puasa. Iya. Sampai nanya sama Ustaz, Ustaz saya lagi puasa, batal nggak puasa saya? Kenapa? Saya nonton film gosip. Emang kenapa? Gosip kan dosa, Ustaz. Lalu kok kenapa ditonton? Ya daripada nggak ada kerjaan, nonton aja, Ustaz.
Rasa itu ada di Ramadan. Kita nggak membahas dosanya, tapi rasa dia bersalah itu ada di Ramadan. Itu ciri takwa. Tapi terkadang rasa merasa bersalah ini pudar di luar Ramadan. Itu ciri futur. Ciri apa namanya? Futur. Mulai loyo tuh. Futur tuh lemah. Ketika Ramadan nggak sholat taraweh, nyesel. Sayang nih anak nggak taraweh. Taraweh padahal hukumnya apa? Sunnah. Ketika di luar Ramadan, sholat subuh kesiangan nggak nyesel. Itu namanya apa? Futur, lemah. Turun nih udah nih. Turun. Padahal Allah nggak menginginkan turun seperti ini. Ya Allah inginkan paling enggak tetap terus dalam kebaikan. Maka itu Rasulullah mengatakan dalam hadis. Kata Rasulullah SAW, ahabul a'mali indallahi madama sahibu wa inqal. Kata Rasulullah SAW, amalan yang paling Allah cintai adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Banyak Ramadan, Ustaz, saya Ramadan, Masya Allah Ustaz, khatam Quran 30 kali. Masya Allah. Berarti satu hari berapa kali? Satu hari 1 kali. Kamu hampir dekat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam. Tapi habis Ramadan disuruh pegang Qurannya udah muak. Enggak dah, enggak mau deh Quran lagi. Itu bukan seorang mukmin yang benar. Orang mukmin itu ibadah bukan beban, ibadah itu kebutuhan, ibadah itu komunikasi, ibadah itu ketenangan, ibadah itu adalah keharusan. Keharusan terima kasih kita kepada Allah itu dengan apa? Keharusan syukur kita itu dengan apa? Kalau bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beban. Yang menganggap ibadah beban itu adalah anak-anak kecil yang belum mengerti nikmat dan belum mengerti kebaikan Allah. Orang-orang yang sudah mengerti tentang kebaikan, kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah, ibadah itu bukan beban, tapi ibadah itu adalah bentuk penghambaan dan syukurku kepada Dia yang Maha Agung. Maka kalau mengerti makna ibadah seperti ini, ibadah itu makna syukurku, maka selama nikmat itu ada pada kita, ibadah tetap harus ada pada kita. Mau libur ibadah? Cuman satu syaratnya. Allah cabut nikmat dan Allah berhentikan nikmat. Tapi nggak ada orang hidup nggak nikmat, nggak ada. Orang yang di atas tempat tidur dalam ruangan dia dalam keadaan sakit pun nggak bisa berdiri, dia nikmat. Nikmat oksigen masih dia penuhi, nikmat zikir masih dia dapat. Maka selama kita di dalam nikmat, kita punya kewajiban ibadah, karena ibadah bentuk syukur. Jadi jangan pernah berpikir kapan saya berhenti jadi orang baik, kapan saya berhenti, kapan saat saya mau libur sekali-kali ini, mau sekali-sekali lah libur, apa istilahnya, libur supaya mengendorkan pikiran gitu. Sekali aja Ustaz mau ke diskotik. Subhanallah. Nanti pulang diskotik saya sedekah Ustaz, saya bayar ke sini sedekah, nanti saya kasih anak yatim. Kamu mau ngitung apa sama Allah? Mau main apa sama Allah? Siapa yang mau kamu permainkan? Permainan kamu seperti itu, saya mau maksiat, habis itu saya nanti sedekah dan berbuat baik. Itu permainan yang udah nggak laku, udah dilakukan oleh Fir'aun. Tadi kita bilang, Fir'aun kufur kepada Allah, punya strategi apa? Nanti akhir hayat mau tobat, nggak kepake sama Allah. Ketika akhir hayat dia mau tobat, Allah nggak terima tobatnya, karena dia mempermainkan. Siapa yang dia permainkan? Allah. Allah yang dia permainkan. Ramadan di hati, takwa di hati, maka terus ketakwaan dijaga. At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. Ketakwaan itu di hati. Ada orang bilang, iya Ustaz, takwa itu di hati. Ustaz kan nggak tahu takwa saya. Yang penting kan di hati saya Ustaz. Oke. Memang takwa itu di hati. Dan nggak ada yang tahu isi hati. Tapi hati akan terpancar dengan ucapan dan perbuatan. Maka itu dikatakan, lidah ini adalah cermin hati.
Saya ingin menjelaskan tentang apa? Tentang bahwasannya kalau ketakwaan di hati, maka takwa di hati ini akan terpancar dengan perbuatan. Jangan orang berkata, Ustadz saya mah hatinya baik, ya penampilan saya aja begini Ustadz. Enggak. Rasulullah mengatakan apa? Fa in saluhat saluhat jasadu kullu. Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jiwa ada segumpal darah. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itu adalah hati. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati. Karena tempat kebaikan itu ada di hati. Tempat keinginan adanya di hati. Tempat perintah dari semua anggota badan kita ini ada di hati softwarenya. Kalau hatinya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, keinginannya baik, itu hati yang baik. Kalau hatinya jelek, ucapannya jelek, perbuatannya jelek, tingkah lakunya jelek, maka orang bertakwa akan terpancar apa yang ada di hatinya dengan amalnya. Gini Pak, saya mau contohkan. Ada orang maling. Kamu jahat. Enggak, hati saya baik, kata dia. Percaya enggak? Bagaimana kau maling, tapi kau bilang kau jahat, baik? Enggak, saya maling buat ngidupin anak yatim. Oke, kau maling buat ngidupin anak yatim. Robin Hood. Tapi kau mengambil hak orang lain dan menyakiti orang lain. Kalau hatimu baik, kau tidak akan mau menyakiti dan mengganggu orang lain. Maka kebaikan itu pasti terpancar dari perbuatan dan ucapan. Hati nggak pernah tahu, Pak. Tapi apa yang di hati bisa tercium. Dari mana ciumnya? Dari omongan yang terucap. Ini omongannya ini terus. Berarti di dalam hatinya pengen ini dia. Kita nggak bisa memastikan, tapi itu isyarat. Dari ini kita inginkan, kalau ketakwaan itu di hati, takwa baik, maka amalan menjadi baik. Sholatnya baik, silaturahminya baik, ibadahnya baik. Kemudian, apa makna Ramadan berikutnya? Ya, tadi kita bilang, makna Ramadan berarti tadi apa? Meninggalkan yang haram, itu ketakwaan. Mendekatkan diri kepada Allah, itu ketakwaan. Taat dan patuh, itu ketakwaan. Saya mau tanya Pak, kenapa boleh makannya itu, atau kenapa terlarangnya makan ketika subuh azan dan boleh makannya maghrib? Kenapa nggak sekalian aja? Boleh makannya malam, tapi atau nggak boleh makannya sahurnya malam, lalu bukanya isya. Kenapa ditentukan harus fajar sama maghrib? Apa jawabannya? Apa jawabannya, Pak? Kenapa Ibu? Oke, 1 hari. Oke, dari subuh ke maghrib 1 hari. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa di bulan Ramadan? Kan Ramadan, ya bulan apa kayak gitu yang liburan, Desember kayak atau Januari gitu kan enak. Masya Allah, jawabannya. Karena itu tuntunan Al-Quran. Itu yang kita inginkan. Berarti kita melakukan sesuatu di Ramadan cuma satu alasannya, karena tuntunan Al-Quran. Lah sekarang berapa banyak tuntunan Al-Quran yang kita telantarkan? Apakah kita memaknai Ramadan? Ya tidak, Pak. Di antara makna-makna Quran, ibadah kepada Allah. Makna Quran, bermuamalah dengan amanah, dengan jujur. Makna Quran, perempuan disuruh pakai jilbab di Quran atau di hadis? Di Quran, Al-Ahzab 59. Makna Quran. Kalau dia bilang, Ustadz gerah pakai jilbab, kenapa kamu nggak sekalian? Ya Allah, lapar puasa Ramadan. Ya enggak, Ustadz kan perintah, masa saya bilang lapar? Sama, jilbab pun begitu.
Lah kenapa orang suruh tutup perempuan Ustaz, nggak laki-laki? Jangan nanya, karena itu Quran yang memerintahkan. Petik sebuah makna. Kadang kita diperintahkan, satu alasannya, karena itu perintah. Ada di Quran, ada di hadis. Kenapa kita lakukan itu semua di Ramadan? Karena ada perintah. Berarti, kalau kita pahami ini, perintah di Quran itu harus menjadi perhatian. Berikutnya, makna Ramadan. Di dalam Ramadan itu ada sebuah makna, yang makna ini harus dipahami bagi seorang muslim dan setiap manusia. Apa itu maknanya, Ustaz? Di Ramadan Allah ingin menampakkan bahwasannya dia raja, dia penguasa, dia pemilik, dan dia ingin menampakkan bahwasannya kita ini hamba. Hamba itu bahasa kita apa, Pak? Hamba, budaknya dia. Ini makna ada di Ramadan, Pak. Kita tuh bukan siapa-siapa. Kita tuh hamba. Kita itu cuman seorang hamba yang nggak punya apa-apa. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, sesukses apapun kita, kita hamba, bukan siapa-siapa. Contoh, Ustaz, di Ramadan ini. Di Ramadan, dia punya duit banyak. Nah, ibu-ibu biasanya, Ramadan belanja yang banyak. Dia beliin makanan, dia beliin ikan, dia beliin kulkasnya penuh dengan makanan. Stop. Duitnya pakai duit siapa? Duit saya, Ustaz. Duit suami. Punya siapa? Punya saya, Ustaz. Coba sekarang kau ambil, kau masak, kau makan. Ya nggak boleh, Ustaz. Siapa yang larang? Siapa yang larang, Pak? Yang punya yang larang. Lah, lalu kalau itu punya siapa, Ustaz? Kamu cuma dititipin. Coba berani makan. Saya makan nih, Ustaz. Makan. Biar neraka nanti ditagih sama yang punya. Lah ini kan punya saya, Ustaz. Saya yang belanja, saya yang ke pasar, saya yang naruh di kulkas. Masa saya nggak boleh makan? Enggak. Karena yang memiliki mengatakan jangan kau makan. Lah hidup kita itu begitu. Kalau gitu yang mana yang punya kita, Ustaz? Nggak ada. Nggak ada yang punya kita. Itu baru sedikit contoh kue kecil, makanan di kulkas. Kapan si pemilik mengatakan jangan? Kalau kau berani melawan kata pemilik, dia akan tegakkan ketegasannya dan keadilannya. Kalau gitu, apa yang kita miliki, Pak? Gak ada. Maka kalau ada orang keluar Ramadan masih, Masya Allah, ana paling hebat, ana paling sukses, saya paling kuat, saya paling punya. Kamu belum kenal Allah di Ramadanmu. Kalau kamu kenal Allah, kamu bukannya keluar Ramadan, bukan malah takabur. Keluar Ramadan malah nunduk. Ya Allah, baiknya nih pemilik, ngasih saya lebih banyak daripada tetangga saya. Ya Allah, baiknya nih pemilik, padahal saya males-malesan ngaji, tapi terus dikasih rezeki yang banyak sama dia. Ya Allah, baiknya nih pemilik, padahal kadang-kadang saya maksiat, dia tetap kasih doa saya. Kita maksiat terus sama dia, Pak. Tapi kita minta dikasih. Ketemu dia malu nggak, Pak? Hah? Allah minta kita nggak pernah habis. Maksiat kita terus jalan. Tapi tetap dikasih. Ya Rabbi. Keluar Ramadan harusnya tambah malu sama Allah. Ya Allah. Betapa baiknya dirimu. Betapa maksiatnya aku. Betapa kurangnya diriku. Inilah orang mukmin yang mengerti penghambaan diri di dalam Ramadan. Makna ini tidak berhenti dengan berhentinya Ramadan. Bahkan makna ini harusnya bertambah dengan keluarnya Ramadan. Nggak perlu sombong, nggak perlu angkuh, nggak perlu bangga, nggak perlu congkak. Kamu bisa, kamu punya, karena yang miliki sebenarnya baik. Coba dia perhitungan sebagaimana kamu perhitungan dengan teman-temanmu. Selesai. Nggak dapat apa-apa kita dihitung.
Tapi dia maha baik sama kita. Kita baik sama orang, kebanyakannya kalau orang itu baik sama kita. Manusiawi nggak tuh? Kalau ada orang yang nyebelin, kira-kira apa yang kita lakukan? Balas nyebelin. Yang paling baiknya nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat baik, nggak ngejahatin dia. Itu yang paling baik ya Pak. Diem, udah. Allah enggak. Kita nyebelin, kita kadang-kadang maksiat, kita kadang-kadang malas ibadah. Ketika kita doa, ya Allah kasih aku A, B, C, D, Allah kasih. Kenapa? Allah pengen menyentuh kita dengan kelembutannya, supaya dengan kelembutan ini kita kembali kepada Allah. Kita mau ditegur dengan lembut atau mau ditegur dengan keras? Kadang-kadang ada ditegur lembut nggak balik-balik, malah terus poyah-poyah dengan kenikmatan. Dia nakal, dia jahat, dia minta, tetap dikasih. Berharap baik ya. Berharap lembutkan hatimu. Malah jadian, tambah nakal, tambah maksiat. Ini berarti udah nggak cocok cara lembut nih. Cara apa yang dikasih berikutnya? Akan ada cara yang keras. Loh, kenapa Allah keras? Apa Allah nggak sayang sama saya, Ustaz? Bukan Allah nggak sayang sama kamu. Kalau Allah biarkan engkau di atas nikmat, dan nikmat itu mengantarkan engkau kepada maksiat, dan Allah tidak tegur kamu, itu Allah nggak sayang sama kamu. Istidraj namanya. Tapi ketika Allah berikan kelembutan, kenikmatan, belum kembali kepada Allah, lalu Allah persiapkan sesuatu yang keras agar dia kembali kepada Allah. Yang keras ini bukan menyakiti, tapi mendidik. Jadi jangan dikira ada Ustadz orang di atas nikmat terus, tapi maksiat jalan terus. Berarti Allah sayang sama dia? Bukan, bisa jadi Allah acuh sama dia. Biarin tuh orang. Sampai kapan? Sampai ketemu aku nanti di yaumul qiyamah baru ditagih semua sama Allah. Ya Allah. Ada orang yang kedua. Orang yang kedua dikasih kelembutan, belum sadar-sadar. Tetap kayak ulat di atas daun. Akhirnya Allah kasih dia cemiti azab. Apa itu? Satu sarafnya ditutup sama Allah. Satu aja, nggak usah banyak. Langsung lemah ketika itu dia. Baru dia runduk, ya Allah. Baru dia tobat, ya Allah. Baru dia kembali, ya Allah. Ketika Allah berikan dia cemiti ini, Allah jahat, Allah benci, apa Allah suka sama dia? Allah suka sama dia. Sekarang kita mau ditegur dengan apa? Pilihlah buat dirimu. Mau ditegur dengan lembut, cepat berubah. Kalau nggak berubah-berubah, nanti datang yang lain dari Allah. Atau sama sekali Allah acuhkan kita. Pilih 3 pilihan. Saya mau diacuhin, Ustaz. Ya subhanallah, itu yang paling celaka. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami istidrajkan mereka, kami lalaikan mereka, kami kasih kenikmatan dari arah yang dia nggak sangka. Ramadan menampakkan kekuasaan Allah, menampakkan kerendahan manusia. Maka makna dari Ramadan itu, akui kita hamba. Allah itu Tuhan pengatur kita. Dia yang memiliki dan merajai. Kita cuman diberikan. Maka apa yang diberikan olehnya, syukuri. Berterima kasih kepada dia. Apa yang diberikan olehnya, itu adalah kebaikan dia, bukan kehebatan kita. Apa yang kita dilebihkan daripada yang lain, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala menganggap kita hebat, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang menginginkan untuk kita kebaikan. Itu makna Ramadan. Kita nggak punya apa-apa. Bahkan untuk diri kita sendiri kita nggak punya. Tangan saya, atau contoh saja, apa yang ada pada Bapak ini sekarang? Dari kita contohnya, dari kita. Bapak punya HP, sekarang keluarkan HP-nya. Lalu HP Bapak hancurkan, Bapak rusakkan. Boleh tidak, Pak?
Nggak boleh. Mubazir. Karena kata Allah, mubazirina ikhwan syayatin. Orang-orang mubazir itu temannya syaitan. Itu hidup kita. Dari mana kita dapat dan untuk apa kita habiskan, semuanya akan ditanya. Bukan dapatnya aja, tapi dihabiskan untuk apapun akan ditanya. Kalau itu milik kita, nggak harus ditanya. Kalau itu ditanya, berarti yang bertanya memiliki kekuasaan terhadap kepemilikan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa terhadap diri kita penuh. Penuh berkuasa terhadap diri kita. Maka ketika Ramadan dia bilang jangan makan, itu dia ingin menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keagungannya, menunjukkan sifat jabbar, bahwasannya dia dapat memaksa hambanya untuk tidak melakukan. Maka seorang hamba harus memahami makna ini. Kita cuman hamba. Tugas kita hamba. Yang namanya hamba itu tinggal mengikuti peraturan Tuhannya. Bukan sifat seorang hamba yang banyak protes, banyak ngeluh, banyak demo ke Tuhannya. Nggak bisa. Lah kata Tuhannya begini, aku hamba, ya sudah ikuti. Maka dari sini pula dipahami seorang hamba akan terima keputusan Tuhannya. Keputusan Allah itu dinamakan dengan takdir. Orang yang memahami puasa Ramadan, dia akan menerima takdir. Nggak pernah ada mengatakan takdir itu memang kejam. Nggak ada. Karena dia tahu yang mentakdirkan siapa? Penguasanya, rajanya, pemiliknya. Lalu kita hambanya. Lalu kalau dia mengambil keputusan buat kehidupan kita, pantaskah kita untuk tidak menyukai keputusannya, sementara semua keputusan dan kekuasaan ada pada dia? Dari sini pula kita pahami Ramadan mengajarkan tauhid. Ramadan mengajarkan tauhid, pengagungan dan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, Ramadan mengajarkan sabar. Dan sabar semua ada waktunya. Sabar haus, sabar lapar, nunggu apa Pak? Nunggu azan buka puasa. Sabar syahwat, tunggu kapan? Tunggu malam, kalau udah nggak puasa. Begitupun hidup kita harus bermodal sabar. Orang kalau hidup nggak punya modal sabar dalam kehidupannya, celaka dia. Sabar itu ada 3 yang sering kita bahas. Yang pertama, sabar dengan takdir Allah. Jadi sabar dengan takdir Allah, ini sabar juga. Apa itu sabar? Sabar itu habsun nafs, menahan dan memenjarakan diri, itu sabar. Ada beda sabar, ridho sama syukur dan mencela. Ini 4 nih. Ridho sama sabar bedanya apa? Nih, Bu Ayu yang tiap hari ngaji. Ridho sama sabar apa bedanya Bu Ayu? Ustazah Ayu nih. Ridho menerima. Kalau sabar, mau nggak mau terpaksa. Bedanya di Masya Allah, betul. Ridho itu lapang. Ya udahlah, saya ridho, lapang. Sabar itu dia nggak berbuat macam-macam, tapi di hatinya berat. Tapi ucapannya terjaga, perbuatan terjaga, nggak ada yang dia cela. Sabar. Allah mewajibkan kepada kita sabar. Tidak mewajibkan kepada kita ridho. Tapi kalau kita bisa ridho, itu makom dan kedudukannya orang baik. Ketika suami meninggal, syukur atau sabar atau ridho? Ibu-ibu ditanya nih, Bu. Suami dulu deh. Ketika istri meninggal, syukur atau sabar, Pak? Hah? Loh,
Syukurnya kemana? Syukur ke takdirnya kah? Hah? Kalau syukur ke takdirnya, benar. Apa bedanya syukur ridho dengan sabar? Bukan syukur dengan ketidakadaannya dia, Ustaz, tapi saya syukur dengan takdir yang Allah berikan. Artinya, pasti semua yang Allah putuskan baik. Itu tingkatnya para ulama lagi, tingkatnya para nabi. Dikasih musibah, bersyukur. Tingkatan kita wajib bersabar. Tingkatan orang soleh, ridho. Tingkatan orang bodoh, maaf, dia mencela takdir. Kenapa saya katakan bodoh? Karena kau mencela pun, takdir nggak bakal pernah berubah. Hanya dirimu yang sempit dan tambah menyusahkan dirimu. Udah jatuh ketimpa tangga. Takdir nggak berubah, hatimu tambah sempit, dosamu tambah, nggak dapat pahala. Kalau kamu sabar, takdir nggak berubah, oke, tapi kau dapat pahala, dadamu lapang, Allah akan berikan ganjaran. Maka itu kita bilang, orang yang mencela takdir, orang yang bodoh. Karena dia kira dengan mencela takdir merubah takdir. Tidak. Takdir tidak akan berubah. Apakah karena kau mencela Allah lalu Allah rubah buat dirimu? Tidak. Bisa jadi Allah berambah hukum dirimu. Ramadan mengajarkan sabar. Sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabar terhadap takdir. Sabar terhadap takdir. Ini bahas takdir panjang sebenarnya, tapi intinya harus sabar. Yang kedua, sabar untuk mengerjakan ketaatan. Ngumpulin duit bertahun-tahun. Berapa tahun? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ngumpulin duit. Udah kekumpul nih duit, 4 tahun, 5 tahun. Tiba-tiba kata Allah, pergi haji. Itu duit udah banyak di rekening. Ya Allah, ini ngumpulin 4 tahun. Pergi. Berapa furoda, Ustaz? 400 juta. Ya Allah, 400 juta nih ngumpulin 4 tahun. Tapi suruh pergi juga. Kalau dasar cinta kepada Allah, insya Allah Allah ganti. Sabar. Tapi sabar enggak itu? Untuk mengerjakan itu? Sabar. Sabar mengerjakan perintah. Itu butuh sabar. Contoh tadi juga. Perempuan disuruh jilbaban, gerah. Habis gerah, setelah itu biduran, gatal-gatal. Sabar. Pakai bedak, pakai salep, insya Allah hilang tuh. Kalau di rumah ada AC, pakai AC. Di mobil pakai AC, sabar. Yang ketiga, sabar terhadap meninggalkan larangan Allah. Itu sabar yang ketiga. Nah, ini sabar yang berat juga nih. Saya mau tanya, sabar menahan marah dengan sabar meninggalkan yang haram, ini kayaknya pernah saya tanya juga di sini. Mana yang lebih berat? Sabar menahan marah dengan sabar untuk menjadi orang baik meninggalkan yang haram, mana yang lebih berat? Menahan marah? Coba yang angkat tangan menahan marah. Oke, Bu, boleh. Namanya pendapat semua diterima. Ada lagi yang lain? Tidak. Sabar menahan marah lebih ringan daripada sabar menahan diri untuk jatuh kepada maksiat. Loh, kok bisa, Ustadz? Kamu ketika marah, semarah-marahnya kamu berapa menit? Saya kalau marah 1 jam nggak berhenti ngomong, Ustadz. Ya 1 jam. Tapi menahan sabar untuk nggak maksiat berapa lama? Seumur hidup. Berarti sabarnya nggak pernah berhenti itu. Berarti sabar mana lebih berat? Hah? Walaupun marah juga bagian dari maksiat, tetapi sabar menahan diri untuk tidak mengerjakan yang jelek, itu butuh kekuatan, butuh pertolongan Allah, dan itu berat. Apalagi kalau masih muda. Masih muda, badan gagah, duit banyak, lalu nggak ada yang duit banyak, ya dari masih muda, badan gagah, duit banyak, nggak punya ilmu agama, hidup sendiri, nggak ada yang merhatiin. Waduh,
Berat atau ringan itu? Maka itu orang yang bujang disuruh nikah. Karena nanti ada istri atau suami yang merhatiin dia. Maka itu dikatakan menikah setengah agama. Ramadan mengajarkan sabar. Sabar dari segala bentuk sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Sabar. Sabar ini sampai kapan? Sabar sampai kita bertemu Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kalimat sabar itu ada batasnya. Sabar yang mana? Sabar kepada takdir ada batasnya nggak, Pak? Nggak ada. Sabar untuk mengerjakan ketaatan ada batasnya tidak? Sabar untuk meninggalkan yang haram ada batasnya tidak? Lalu sabar itu ada batasnya, sabar yang mana ini? Cuman sabar emosi. Sekarang saya nggak marah, besok saya marah. Itu cuman sabar emosi. Itu yang kita bilang sabar yang paling rendah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka itu di Quran dikatakan pahala orang yang sabar itu dia akan diwafatkan dengan pahala yang tidak terhingga. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar. Sudah 1 jam pertemuan kita, ya, 45 menit lebih. Tinggal pertanyaan jawab, insya Allah. Bagi yang mau bertanya, silahkan. Bagi yang mau bantu jawab juga silahkan. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Bertanya langsung atau melalui catatan juga boleh. Ibu-ibu. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Bismillah. Ustadz mau tanya, Ustadz. Iya, silakan. Disebutkan kalau salah satu tanda diterimanya amal itu adalah dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Iya, salah satunya. Iya. Nah, kalau di bulan Ramadan itu kayaknya kan kita mudah sekali untuk melakukan ibadah ya. Tilawah sehari mungkin bisa 1 juz atau lebih. Sholat malam kita bangun sebelum sahur, jam 4 kurang kita udah bangun sholat. Nah, setelah Ramadan kita kayaknya untuk baca 1-2 lembar aja susah. Atau sholat malam itu. Nah, apakah itu tanda bahwa amal ibadah kita di bulan Ramadan itu tidak diterima? Oke. Salah satu tanda amalan diterima adalah kita dimudahkan untuk beramal yang lain. Kan begitu? Dalilnya banyak di Quran itu. Ya. Tetapi sekarang keadaan kita, Ustadz, Ramadan dulu kita maksimal, setelah Ramadan malah sekarang agak berkurang. Apakah ini bertanda amal kita nggak diterima? Itu mungkin maknanya. Ketahuilah, di antara kebaikan dan hikmah Allah, Allah sembunyikan bagi kita amalan diterima atau tidak. Itu di antara kebaikan dan hikmah Allah. Karena Allah tahu tentang diri kita. Bagaimana tahunya? Coba Pak, Bapak setiap amalan yakin diterima oleh Allah. Oh, saya kemarin sedekah diterima, puasa diterima. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Bersantai, berpangku tangan, akan mana diterima yang gitu. Tapi kalau kita nggak tahu amal kita diterima atau tidak, terus semaksimal mungkin untuk memperbaiki amal. Jadi dirahasiakannya terima amal atau tidak, itu kebaikan bagi kita, bukan kejelekan. Lah sekarang pertanyaannya, apakah karena kita di luar Ramadan agak lemes, indikasi Ramadan kita tidak terima? Allah alam, kita nggak bisa memastikan.
sebagaimana diterimanya amal itu adalah rahasia Allah, ditolak amal juga rahasia Allah. Yang pasti kita harus semaksimal mungkin mengerjakan rukun dan syarat. Lalu saya ingin jelaskan, bukan berarti orang yang terkadang lemah dalam amal berarti dia nggak baik amalnya. Oh, kemarin rajin, sekarang lemah, oh berarti nggak diterima. Nggak mutlak kayak begitu. Karena semua kita dalam beramal itu pasti yazid wa yangkus, naik dan turun. Pasti. Abu Bakar aja merasakan itu, para sahabat merasakan itu. Kadang naik, kadang turun. Kadang naik, kadang turun. Itu yang namanya iman, yazid wa yangkus. Yang berikutnya, ketika kita turun di satu amal, bisa jadi kita dilebihkan di amal yang lain. Contoh, Ustadz, saya kayaknya habis Ramadannya agak lemah. Oke. Tapi ternyata ketika haji, dia mampu dihajikan oleh Allah. Yang dia nggak berpikir bisa haji, subhanallah. Itu berarti kemudahan yang datang kepada dia dari Allah, dari arah yang tidak disangka. Ini yang dikatakan Allah akan mudahkan dia kepada kebaikan setelah dia melakukan kebaikan. Jadi, ya, kalau pertanyaannya bagaimana tentang amalan kita setelah Ramadan terkadang lemah, memang kebanyakan kita, apalagi kalau Ramadannya udah sekuat tenaga, begitu selesai Ramadan biasanya tenaganya agak lemes. Itu kebanyakan orang. Maka dari itu kita harus mengkondisikan semampu kita untuk tetap jaga sholat malam, untuk tetap jaga puasa, paling tidak Syawal, untuk tetap jaga sedekah, untuk tetap jaga kebaikan semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan itu bukan berarti kalau kita agak lemah berarti amalan ditolak, belum tentu juga. Karena kita manusia yang terkadang iman yazid wa yangkus. Kekurangan iman itu manusiawi, tapi yang tidak boleh drop dan sampai mengerjakan yang haram, itu yang nggak boleh. Yang tadinya sholat malam jadi nggak sholat malam, ya nggak sampai haram, tapi disayangkan saja. Rasulullah mengatakan la takun misla fulan karena yakumul lail fataraka qiyamul lail, kata Rasulullah. Jangan kamu seperti si fulan, dulu dia sholat malam, sekarang dia meninggalkan sholat malam. Tetapi ketika dia meninggalkan sholat malam, apakah dosa bagi dia? Tidak. Tapi apakah kelemahan? Iya. Kelemahan seperti ini masih boleh ditoleransi? Terkadang masih boleh ditoleransi. Yang nggak ditoleransi bagaimana? Udah nggak sholat sama sekali subuh. Nah, itu nggak toleransi. Itu futur yang nggak benar. Rasulullah mengatakan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, likulli amalin sirrah wa likulli siratin fatrah. Kata Rasulullah SAW, setiap amal ada kuatnya, setiap kuat ada lemahnya. Barang siapa yang lemahnya di atas sunnahku, maka dia telah selamat. Barang siapa yang lemah futurnya di luar dari jalan sunnahku, dia telah hancur. Jadi kesimpulannya, kalau terdatang lemah itu masih manusiawi, tetapi kita harus mengkondisikan kepada yang terbaik. Jangan sampai lemahnya itu sampai pada mengerjakan yang haram. Allahu alam. Ya, lagi yang lain? Ustaz, insya Allah salah satu kawan kita yang ada di sini mau haji, Ustaz, ya. Semoga Allah mudahkan. Ya Allah. Bisa dikasih nasihat atau semangat gitu, Ustaz, supaya tidak ketakutan, supaya istilahnya di sana bisa kuat gitu, Ustaz. Bisa diberikan motivasi gitu, Ustaz. Sekarang iya. Saya kalau ditanya orang haji ketakutan, takut apa? Aisyah pernah bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini laki-laki enak pada ikut jihad, perang. Artinya banyak kesempatan untuk melakukan kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, tahukah engkau apa itu jihadnya wanita? Ya Rasulullah, apa jihadnya wanita? Haji dan umroh itu jihadnya wanita. Jadi kalau ada orang yang mau haji, berarti dia mau pergi jihad. Kalau seandainya dia mati di sana, dia mati dalam keadaan ibadah syahid.
Ya, nasihat saya kepada orang yang mau haji, yang pertama, bekalkan diri dengan keikhlasan dan kejujuran bahwasannya kita ingin menghambakan diri kepada Allah. Itu dia. Betul-betul tulus saya pengen ibadah kepada Allah dan memperbaiki diri saya. Harus itu. Yang kedua, dia harus membekali dengan ilmu, belajar dari sekarang. Gimana tentang manasik haji? Jangan ikut-ikutan orang. Di sana tuh banyak orang yang macam-macam ibadahnya. Gak semua yang kita lihat di sana benar. Gak semua yang kita lihat di sana benar. Maka kita harus punya ilmu. Bekali diri kita dengan ilmu. Jangan sampai kita berangkat tapi ternyata udah biaya mahal, waktu, tenaga, tapi karena kurang pembekalan ilmu, akhirnya ibadah jadi tidak sempurna. Ya, bekali niat yang kuat untuk ibadah kepada Allah dan ingin menjadi yang lebih baik. Bekali ilmu agar ibadah kita sempurna. Yang ketiga, kuatkan tekad. Yang namanya safar dalam perjalanan itu pasti ada letih, ada capek, ada susah, itu biasa. Sebagian perjalanan hidup kita menuju Allah ada capek, ada letih, ada sakit, itu perjalanan. Begitupun perjalanan ketika kita haji. Jangan banyak ngeluh, jangan terlalu banyak. Pernah kita bahas di sini juga adab-adab safar. Di antara adab safar itu jangan suka mengucapkan ucapan-ucapan yang nggak baik ketika safar. Tetap usahakan mengucapkan kebaikan dan berdoa kebaikan ketika safar. Sebenarnya banyak ya orang-orang haji. Intinya haji bagi mereka yang bisa haji itu kesempatan besar dari Allah. Manfaatkan kesempatan ini. Tidak semua orang Allah berikan kesempatan ini. Maka kesempatan yang berharga dan sangat mulia ini gunakan sebaik-baiknya, karena ini jalan berjihad menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah alam. Mungkin kita cukupkan? Ustaz mau tanya satu lagi. Silakan. Kalau itu mengenai haji ya Ustaz ya. Kalau haji Indonesia itu biasanya haji tamatu ya Ustaz ya. Ya. Haji tamatu ya. Jadi seperti ini Ustaz, itinerary-nya ya. Jadi dia berangkat itu ke Madinah dulu Ustaz ya. Ke Madinah, dari Madinah nanti dia baru ke Mekah. Berarti kan dia ngambil umrah dulu ya Ustaz ya. Dia ngambil umrah dulu. Nah, lalu dia ada waktu menunggu 6 hari sampai waktunya untuk haji. Sampai tanggal 8 atau 9 Zulhijjah. Iya, sampai tanggal 8 atau tanggal 9 Zulhijjah dia ada nunggu waktu 6 hari di Mekah. Berarti kan dia melakukan ibadah-ibadah yang biasa ya Ustaz ya di Masjidil Haram. Lalu ketika tanggal 8 tapi di itinerary travelnya itu mulainya mereka tanggal 9 Ustaz. Jadi langsung ke Arafah. Langsung Arafah. Nah, itu kan hanya ritual hajinya aja Ustaz ya, tanpa ada umrohnya ya. Dari itu tidak ada umroh lagi. Tidak ada umroh lagi karena udah umroh yang pertama itu ya Ustaz ya. Iya. Jadi, karena tamattu. Jadi langsung niatnya itu labbaik Allahumma hajj, udah itu aja Ustaz ya. Oh, baik, itu aja pertanyaannya Ustaz. Iya. Jadi dia masuk Madinah nggak masuk rangkaian haji ya. Dia masuk Mekah umroh. Umroh seperti umroh biasa selesai dia tetap nunggu di dalam Mekah. Nanti begitu tanggal 8 dia pakai baju ihram lagi, langsung ke Mina. Di Mina, dia duduk di Mina sampai malam tanggal 9, masih di Mina. Besok pagi tanggal 9, dia pergi ke Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah di Arafah, zuhur dan asar di Arafah, mau dekat maghrib, pergi lagi ke lempar jumroh. Atau di tempat Musdalifah, di Mina lagi. Bermalam di Mina, tanggal 10. Begitu bermalam di Mina sampai syuruk pagi tanggal 10 dia lempar jumroh. Jumroh Aqobah. Selesai dia lempar jumroh, dia pergi umroh lagi. Yang namanya tawaf ifadah. Dia umroh 7 kali, dia tawaf sekali lagi, dia cukur. Dia sembelih kambing. Selesailah namanya nafar ula. Dia udah boleh buka baju ihramnya, tapi tetap dia masih ihram. Dia tetap belum boleh mendatangi istrinya kalau dia berpasangan. Tanggal 11 dia pergi lagi ke Mina, nginep. Siang hari menuju sore
lempar jumroh wusto atau sugro, wusto, kubro. 7, 7, 7 kali 3. Hari kedua tanggal 12 masih nginep di Mina, di siang hari lempar lagi 7, 7, 7. Kalau dia mau selesai sampai di sini boleh sampai tanggal 12. Tapi kalau dia mau bermalam 3 hari lebih afdol. Di malam 3 hari, malam 13 dia menginap lagi di Mina, di siang hari lempar lagi jumroh. 7, 7, 7 selesai. Jadi kalau yang afdolnya dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 13. Tapi kebanyakan orang Indonesia dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Seperti itu. Baik Ustaz. Terus yang tanggal 10 Ustaz ya, mau tanya Ustaz, kalau ternyata pas mau lempar jumroh itu sangat ramai, lalu mereka ke Masjidil Haram dulu untuk tawaf ifadah, itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Wala haraj. Karena Rasulullah mengatakan itu. Kamu, kan sahabat bertanya, ya Rasul aku mau tawaf dulu. Boleh. Aku mau cukur dulu. Atau aku mau, jadi nih, lempar jumroh, motong kambing, sama tawaf. 3 ini boleh di bolak-balik kemana aja duluan. Mau lempar jumroh dulu, boleh. Mau tawaf dulu, boleh. Mau motong kambing dulu, boleh. Kayak begitu. Allah alam. Itu semua di tanggal 10. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, kita cukupkan ya. Saya ucapkan jazakumullah khair. Saya kembalikan lagi kepada Bapak yang telah membuka acara untuk menutup acaranya. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Saya memohon maaf jika ada ucapan-ucapan yang mungkin ada tidak berkenan. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita dan menjadi sebuah ilmu bagi kita. Semoga yang terkhilafkan dan tersalahkan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal.